Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada saat ini kembali saudara-saudara berjumpa kepada saya, yang pada saat ini saya bersama saudara-saudara sebangsa setanah air kembali menyingkap kejadian demi kejadian masa lalu setelah Indonesia merdeka. Namun saudara-saudara, sebelum hal ini saya sampaikan, secara pribadi saya selalu berdoa kepada bangsa dan negara ini supaya selalu diberi rezeki kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Dan pada saat ini telah tertimpa musibah COVID-19 atau Corona yang telah menyebar di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Saya selalu berdoa supaya Tuhan Yang Maha Esa secepatnya menghentikan musibah yang terjadi di dalam negara ini, supaya kita sebagai warga negara melakukan suatu aktivitas sehari-hari tidak merasa terhantui oleh adanya wabah COVID-19 ini. Dan saya berdoa kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, mari kita bersama-sama mengkoreksi diri supaya menjadi warga negara yang baik, jauhkan dari hal-hal yang buruk, dan selalu dekatkan sesuatu hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat terjaga kesatuan dan persatuan kita, sehingga akan menjadi kuat dan kokoh di dalam kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Hal yang penting, saudara-saudara, kita semua mari kita belajar jangan sampai mudah terprovokasi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat, yang ujungnya akan membawa yaitu keretakan demi keretakan di dalam membentuk suatu persatuan dan kesatuan, sehingga kita hidup berkelompok-kelompok. Itu kalau kita kaji secara dalam tidak berfaedah dan tidak ada manfaatnya. Namun saudara-saudara, dari sejarah kalau kita telusuri, sebenarnya perpecahan sebagai warga negara ini bukan berasal dari rakyat, tetapi berasal dari seorang yang pintar, yang bersekolah tinggi, yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, yang di situ di dalam pribadi seseorang tersebut memiliki yaitu rasa keserakahan, ingin berkuasa, ingin menjadi seorang pemimpin, yang akhirnya menghalalkan segala cara, seperti contoh yaitu menghasut daripada kelompok-kelompok masyarakat, seperti halnya yang telah terjadi di masa lampau setelah Indonesia baru merdeka, belum lama, dan semua masyarakat masih bodoh, tidak bersekolah, sehingga mudah teradu domba, sehingga di situ terjadi terkotak-kotak berkelompok-kelompok. Hal itulah yang menjadi yaitu keringkihan daripada hidup berbangsa dan bernegara. Maka hal ini mari kita bersama-sama kita jadikan pengalaman yang sangat pahit di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena sekarang ini adalah sudah yaitu memasuki era milenial, yang mana kita sebagai bangsa Indonesia sudah banyak yang bersekolah, berpendidikan, sehingga dari hasil daripada pendidikannya itulah dapat kita jadikan sebagai yaitu proses untuk meneliti
mana yang benar dan mana yang baik. Namun selama ini dari pengamatan saya pribadi, kita sebagai warga negara Indonesia ini sudah mulai yaitu dewasa di dalam hidup berpolitik, sehingga tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh siapapun yang ingin memuaskan ambisi dalam kekuasaan pribadi orang tersebut. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada saat ini mari kita bersama-sama mengupas tentang yaitu kejadian yang setelah merdeka pada tahun 50-an, yaitu di Indonesia bagian timur, khususnya di Kepulauan Maluku, yang di situ yaitu yang terkenal di dalam sejarah pemberontakan yang ada di Maluku, yaitu pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi saudara-saudara kita pada waktu itu yang di Indonesia bagian timur, dia ingin membuat negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, pemberontakan ini terjadi pada tanggal 25 April, saudara-saudara, tahun 1959, dipimpin oleh Chris Sumokil, mantan Jaksa Agung negara Indonesia bagian timur. Pemberontakan ini berpusat di kota Ambon, Pulau Seram, dan sekitarnya. Jadi RMS atau yang disebut Republik Maluku Selatan memberontak dapat digagalkan dan para sisa pendukungnya melarikan diri atau hijrah ke negara Belanda. Nah, saudara-saudara sebangsa setanah air, pada saat ini kena apa sih? Kok Indonesia bagian timur ingin mendirikan negara sendiri? Apa sebabnya dan apa permasalahannya? Alasan pemberontakan, saudara-saudara, satu, yaitu kekecewaan para bekas prajurit Kenil, yaitu prajurit Kenil itu prajuritnya tentara Belanda pada waktu masih menjajah di Indonesia. Yaitu kebanyakan memang pada waktu Belanda menjajah di Indonesia itu banyak sekali orang-orang dari Maluku itu yang mendaftar menjadi prajuritnya, yaitu prajurit Kenil. Terus yang kedua, pembubaran Indonesia bagian timur yang disebut yaitu NIT. Pembubaran yaitu Indonesia bagian timur. Karena dulu setelah merdeka Indonesia itu memang dibentuk, yaitu dibagi menjadi 3 bagian memang. Pemerintahan Indonesia bagian timur, pemerintahan Indonesia bagian tengah, dan pemerintahan Indonesia bagian barat. Nah, itu dibubarkan oleh pemerintahan pusat karena dipersatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Nah, saudara-saudara yang mereka tidak setuju kembali menjadi negara kesatuan, nah itu alasannya. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, keinginan beberapa tokoh mereka seperti Sumokil yang ingin mendirikan negara sendiri. Jadi seperti Sumokil dan kawan-kawan itu ingin mendirikan negara sendiri. Karena merasa yaitu di Ambon pada waktu itu banyak yang mendaftar menjadi prajurit Belanda, yaitu prajurit Kenil itu. Dia ahli dalam berperang dan lain sebagainya, mungkin merasa kuat dia sehingga dia ingin mendirikan negara sendiri. Itu saudara-saudaraku. Pembahasannya begini, pemberontakan RMS ini terjadi pada tanggal 25 April 1959, dipimpin oleh Chris Sumokil, mantan Jaksa Agung Indonesia bagian timur. Pemberontakan berpusat di kota Ambon dan pulau lain seperti Pulau Seram dan lain-lain. Nah, di situ ingin mendirikan negara sendiri. Salah satu penyebab meletusnya pemberontakan adalah
banyaknya bekas prajurit Kenil atau tentara kolonial Hindia Belanda asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Jadi mereka merasa kecewa bahwa penjajah Belanda mengakui Indonesia adalah negara yang merdeka sendiri. Sementara mereka adalah prajurit daripada penjajah Belanda itu. Jadi dia memikirkan pribadinya saja, nasibnya terus mau bagaimana. Sementara saya sudah berperang ke sana ke sini, terus bagaimana nasib saya setelah saya ditinggalkan oleh Belanda. Nah, kan gitu, jadi rasa kekhawatiran pribadi lepas pribadi sehingga dia merasa kecewa, terus akhirnya mempengaruhi daripada masyarakat yang ada di Maluku itu sendiri. Nah, maklum pada waktu itu pendidikan belum menyebar ke seluruh pelosok tanah air sehingga mudah teradu domba. Nah, itu saudara-saudaraku sekalian, tentara Kenil Hindia Belanda asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung ke APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Jadi dia menolak bergabung kepada Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang disingkat oleh APRIS. Hal ini ditambah dengan kekecewaan Chris Sumokil akibat bubarnya Indonesia, negara Indonesia bagian timur. Jadi setelah Indonesia bagian timur dibubarkan oleh pemerintah, terus menyatu yang dipimpin oleh pemerintahan pusat yang ada di Jakarta, mau tidak mau Chris Sumokil itu sebagai jaksa agung yang di sana. Nah, mau tidak mau diberhentikan dari jaksa agung, dari kekecewaan atas jabatannya diberhentikan itulah sehingga dia membentuk dan mempengaruhi bersatu dengan bekas-bekas tentara Kenil itu. Dia berunding untuk yaitu membuat negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Itu awal mulanya. Sumokil dan para bekas Kenil ini menekan kepala daerah Maluku Selatan, Yohanes Manuhutu. Nah, jadi pada waktu itu Sumokil dan kawan-kawan datang ke ibu kota Ambon, menekan kepada Gubernur Ambon yaitu Yohanes Manuhutu untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Jadi diawali dari tahun 1950 itu sudah mulai yaitu beraksi menekan gubernur yang sah yaitu Yohanes Manuhutu supaya mendeklarasikan negara sendiri yaitu Republik Maluku Selatan. Nah, itu saudara-saudara. Sehingga pemerintah Indonesia bertindak tegas dengan mengirim pasukan APRIS di bawah pimpinan Slamet Riyadi dan Alek Kawilarang. Nah, itu ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk menghentikan tindakan-tindakan yaitu yang terjadi di Maluku itu supaya tidak menjadi momok daripada pemerintahan pusat harus segera dihentikan. Pada tahun 1950 Ambon dan Namlea berhasil direbut pada tahun 1963. Chris Sumokil berhasil ditangkap. Jadi Chris Sumokil itu berhasil ditangkap kepada pemerintah Republik, berhasil digagalkan RMS, dan para pendukungnya yang setia berhasil melarikan diri ke negeri Belanda. Jadi para pendukungnya yang setia berhasil melarikan diri di negeri Belanda. Sebagai pelarian, sebagai hijrah, dia melarikan diri, imigrasi di Belanda sana,
tidak sedikit jumlahnya itu. Di dalam catatan sejarah kurang lebih ada 12-an ribu saudara-saudara di negara Belanda sana. Nah, sehingga karena negara Belanda itu mengetahui tentang imigran dari Indonesia itu adalah pelarian pemberontak dari Indonesia, ya sangatlah mengkhawatirkan, sehingga di negara Belanda sana diterima, tetapi dia diasingkan. Maksudnya diasingkan, tidak boleh kumpul kalayak masyarakat umum di negara Belanda sana. Dia diasingkan tersendiri, nah, supaya bisa terjaga keamanannya. Nah, itu pun ternyata apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda itu terjadi. Nah, setelah dia melarikan diri ke sana, dia yaitu menjadi teroris. Maksudnya menjadi teroris, pernah yaitu menteror kedutaan besar Indonesia yang ada di Belanda sana. Jadi terus menerus menjadi teror. Terus yang dia ada di Bandung ya begitu juga terjadi teror. Nah, sehingga hingga pada tahun 2004 saudara-saudara, itu semua dapat ditumpas habis. Sebelumnya itu terus dia itu menjadi teror. Duta Indonesia yang ada di Belanda maupun di negara Indonesia ini sendiri terus menjadi teror, seringkali bermunculan terus-menerus tentang siasat-siasat untuk membuat yaitu Maluku Selatan merdeka atau membuat negara sendiri yang disebut Republik Maluku Selatan. Itu saudara-saudaraku sekalian, kisah yang singkat yang telah saya sampaikan pada saat ini. Saya bukan bermaksud untuk mengungkit daripada sejarah masa lalu. Memang sejarah harus selalu dikenang oleh bangsa ini. Karena apa? Karena untuk studi banding bagaimana ceritanya di dalam perjalanan sejarah masa lalu itu, sehingga yang baik kita buang jauh-jauh, yang baik kita ini budayakan secara terus-menerus, tapi yang jelek atau yang jahat kita buang secara jauh-jauh, itu maksudnya. Karena apa saudara-saudaraku sekalian, setiap ada pemberontakan seperti contoh di Maluku ini, itu banyak sekali korban jiwa yang yaitu berjatuhan dari kedua belah pihak, khususnya dari tentara pemberontak maupun dari tentara Republik Indonesia. Tetap di mana ada pertempuran pasti banyak sekali terjadi yaitu berjatuhan demi berjatuhan atas yaitu korban. Nah, maka saudara kalian, kalau kita melihat daripada pemberontakan yang ada di Maluku ini, bukanlah menelan korban yang sedikit, banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Nah, yang lebih ironisnya, setiap ada peristiwa pasti masyarakat sipil pun itu tetap ikut menjadi korban. Maka hal ini untuk bahan pertimbangan kita sebagai generasi ke generasi, jangan sampai hal itu terulang kembali. Mari kita bentuk persatuan dan kesatuan untuk mempertahankan Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini supaya betul-betul tentram, aman, adil, makmur, dan sentosa.